Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nawaitu ta'lim tadhakkur tadhkir wa naf'a al-intifa' wal ifal wal-istifar wal hath ala tamassuk bi kitabillah sunnah rasulillah wa du'a ila al-khair wa tila ila al-huda ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qarabatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. طيب أيها السادة والسيدات إخوتي الطلبة أهلا وسهلا بكم. نلتقي مرة أخرى في مجلسنا من قسم التعميل. طيب أيها الإخوة، قبل أن نبدأ الدرس أريد أن نعلن لكم بعض الإعلانات. نعلن لكم جميعا أن في التاريخ 29 في التاريخ 29 عندنا اختبار نهائي، لذلك استعدوا عليها. هذا هو إعلان الأول، أن في التاريخ 29 سيكون اختبارا نهائيا. هذا أولا. ثم الثاني، ونعلن لكم أن نحن في الأسبوع القادم عطلة، عندنا العطلة في الأسبوع القادم كما قد أخبرتكم أستاذة عافية. وأيضا الثالث، أريد أن أسألكم الذين لديهم اختبار الإكمال، متى تريدون أن ستختبر؟ متى تريدون الاختبار؟ 29. هذا 29 هذا اختبار نهائي، إنما أعني اختبار إكمال. الذين رسبوا في اختبار نصف، يعني اختبار الإعادة، متى تريدون؟ هل بإمكانكم غدا؟ أسبوع غدا يا أستاذ. الأسبوع القادم أو غدا؟ اختبار الإعادة أو اختبار الإكمال للذين رسبوا في الاختبار النصفي. يوم الاثنين يا أستاذ غدا. يوم الاثنين غدا في نفس الوقت أو في أي ساعة؟ Ustaz masih mikir-mikir Ustaz, masih menerjemahkan. إذن أخبروني حينما استعددتم للاختبار. تشاوروا أولا فيما بينكم، ثم أخبروني متى تريدون اختبار الإعادة. قد جهزت الأسئلة، لذلك انتبهوا وقرأوا الكتاب، وأيضا ربما اهتموا باسم الكتاب ومؤلفه وتاريخ وفاته، ربما ستأتيكم. لذلك السؤال كثير يا أستاذ؟ لا، ليس كثيرا، ولكن 20 كما سبق. سهل بمشيئة الله، سهل ميسر للذين رجعوا الدرس. كثير جدا يا أستاذ. ليس كثيرا، 20 ليس بكثير. الأسئلة أيضا ربما بعضهم ربما نفس الأسئلة، ولكن بطريقة مختلفة. طيب كيف أستاذ؟
ماذا؟ اختبار؟ طريقة. الطريقة ربما نغير الأسئلة ولكن نفسه الأسئلة نفسه ولكن طريقة الأسئلة طريقة السؤال مختلف. هل هل هذا اختبار الآخر يا أستاذ؟ ليس اختبار الإكمال يا أستاذة. الذين راسبوا في الاختبار النصفي. Jadi kemarin kita kan udah ujian UTS. Nah, yang rosib atau yang nilainya di bawah 60, nah itu diharuskan ujian ulangan atau bahasa kitanya remedial. Nah, biasanya disebutnya seperti itu. Itu disebutnya ikhtibarul i'adah atau ikhtibar ikmal. Nah, ini yang akan kita ujian. Apakah mau besok atau minggu depan? Tapi kan minggu depan kita libur. Nggak masuk lagi. Nah, bagaimana? Maunya kapan ujiannya? Kita waktunya 30 menit. 30 menit untuk ujian ikhtibar ikmalnya sama seperti ujian nisfi kemarin. Di depannya maksudnya yang liburan hari Sabtunya Ustadz ya? Sabtu Ahadnya. Nah, kalau gitu hari Friday-nya aja Ustadz ujiannya. Wah, saya ada itu tuh Bu Azimah, ada ngaji. Jam berapa jadi Mbak Eni? Kan online Mbak Eni, online. Jadi biar ada pokoknya waktu di murojaah bukunya, kitab-kitabnya di murojaah. Jamnya dulu Ustadz, jam berapa ya? Soal kalau pagi saya Jumat ada ngaji sampai sore. Malam aja Mbak Eni malam. Ya, mungkin kalau malam mungkin. Ustadz. Malam semuanya ya? Jam berapa malamnya? Habis tarawih? Terus jam berapa? Aduh, sini tengah malam ya. Yaumul Jumu'ah? Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah. Mau? Iya, Yaumul Jumu'ah Ustaz, apa boleh. Hari Jumat jam berapa? Kalau enggak after ini aja Ustaz, after holiday, Senin depannya. After it aja Ustadz, after it. Masya Allah. Tadi yang 29 Mei tadi ujian apa Ustaz akhir? Ujian akhir, UAS. 29 Mei ya, sekarang tanggal berapa? Oh ya, after ini aja Ustaz. After it. Iya, after it ya Bu Azimah ya. Pada it. Apa ya, maaf campur-campur. Kalau after it berarti selepas ini dong, selepas lebaran ya berarti. Iya Ustaz. Ya Ustaz. Ya maksudnya after it-nya ini apakah seharinya atau selepas sholatnya, maksudnya itu. Jam berapa atau hari kedua atau hari ketiga atau gimana? Hari keberapa Mbak Yani? Kedua atau ketiga? Ketiga. Itu hari jatuhnya hari apa tuh ya It ya? Kalau kita lihat kalendernya itu bisa tanggal 13. Pokoknya perkiraannya tanggal 13 Mei kita lebaran insya Allah. Jadi kira-kira 14 Mei kali Ustaz ya, 14 Mei malam. 14 Mei malamnya. Ya, maksudnya kalau bisa malamnya jam malam banget lah Ustaz. Malamnya apa, ba'da maghribnya Indonesia deh. Jadi di sini masih jam 9-an gitu. Baik, insya Allah kita usahakan. Jadi untuk itu, untuk para as-sadah as-sayyidat, alaikum bil muraja'ah. Alhamdulillah. Jadi tanggal 14 ya, tanggal 14 malam selepas maghrib. Nah, 14 Mei dikasih tahu. Ya. Nah, mohon 14 Mei hari Kamis ya Pak Ustadz. Hari apa tuh ya? Hari apa ya? Nggak tahu dari apa itu. Hari apa ya? 14 Mei, kira-kira jam berapa tuh ya? Kalau pada maghribnya Indonesia jam 7 ya, Sat ya? 7 Indo ya? Bisa jam 7. Kalau 14 Mei hari Jumat. 14 Mei hari Jumat. Oh, Jumat ya? Hari Jumat. Baik. Tanggal 29-nya kita sudah UAS. Sebenarnya UAS ya. Nah, minta tolong dikasih tahu teman-teman semuanya untuk mungkin khusus bisa di ini aja Ustaz. Iklan via grup Ustaz. Iya Ustaz. Baik. Badan sa'ukhbir 14 Mei 2001 hari Jumat ya Ustaz ya. Jamnya belum pas nih Ustaz, jam Ustaz. Jam 7 gitu. Nuhaddid fi sa'ati sabi'ah. Ma ra'yukum? Jam 7 berarti jam 10 malam.
Oke Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Insya Allah bisa. Baik. Jadi sepakat ya. Malam Indonesia ya. Jadi iklannya ada 3 tadi ya. UAS tanggal 29 Mei. Terus remedi tanggal 14 Mei. Nah, kemudian minggu depan libur. Baik. نبدأ الآن ننتقل إلى الدرس. معذرة أنا لا أستطيع أن أفتح الكاميرا. الشبكة في قريتي ضعيفة. أنا الآن في القرية mudik. Ustaz, mudiknya kapan Ustaz mulainya Ustaz? Jadi tanggal 14 ini Ustaz di kampung dong berarti Ustaz ya? Sekarang Ustaz. udah di kampung. Oh, Ustaz, Ayo udah. Ustaz. Oh, Mandailing Ustazah. Si Mandailing. sampai kapan Ustaz? Jadi ketika kita hujan ini Ustaz lagi di Indo atau udah balik ke MSH-nya? Belum tahu apa udah, tapi apa namanya diusahakan sudah balik ke MSH. Oh, emang liburan sampai kapan Ustaz di MSH? Di MSH liburnya sampai seminggu lebaran. Oh, seminggu lebaran. Oke. طيب نبدأ الدرس الآن. من عمل الواجب? Siapa yang sudah ngerjain? Bukan saya. Al-wajib. Siapa yang sudah ngerjain tugasnya? Tugas minggu lalu itu apa tugas minggu lalu? Wala tamurrunna itu udah ya? Ya Ahmad juga udah. Yang ini udah juga kan wajib fatisah suhuf itu kemarin sudah. Ifadillah tajzuhud tiga. A'riful hadis kamilan mawjud. Ya Rokibine ini juga udah kemarin kan? Rokibine. Tugasnya kan yang di sampingnya itu, Ustaz. Iya ya. Ya, itu berarti sekarang ya. Yang ini hadisnya Imam Ahmad ini. Ya. Hadisnya Imam Ahmad. Baik. Nabda, siapa yang sudah ngerjakan? Yang sudah ngerjakan siapa? Hah? Hadha huwa an-nassul hadis. Katabtu lakum. Man yuridu an yuhallil? Mana nyoba Ustaz? Baik, tafadhali. Hadisnya kan yang di lembar berikutnya itu Ustaz ya. Nah, kalau di ini di manahijnya ada di lembar berikutnya hadisnya. Enggak beda ya? Tadi saya ini coba ini ketik ini biar lebih gede tulisannya. Tafadhali bil qira'ah Ustazah. Kalau yang di lembar, kalau yang anu lain Ustaz ada rawal Imam Ahmad. Ada rawal Imam Ahmadnya ada. Boleh kalau mau yang di situ. Mana? Tafadhal. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim dibaca ya Ustaz ya. Nah. Rawal Imam Ahmad Anin Nu'mani bni Ahmadi. Kaif? Ahmada ya Ustaz. Kenapa Ahmada? Ghairu munsharif kan ini. Baik. Kenapa dibaca kasrah fathah? Ghairu munsharif. Sahih ghairu munsharif. Ya. Tapi apakah memang benar di sini itu dia itu munsharifnya dibiarkan dengan i'rabnya dulu. I'rab Ahmadnya apa? Majrur. Majrur. Dibiarkan dengan apa?
Yang menjarkannya apa? Mudhof ilaih bukan Ustaz. Ilah, ada ilahnya di situ. Hah? Masya Allah, hadha sawt muz'id. Min Bentar indana. Ustaz. Bentar. Kirain udah banyak ustadz lagi rame anak-anak. Enggak ada anak-anak di sini. Adanya lagi tidur juga. Ya, rame anak-anak Ustaz Afwan. Apa tadi? Rawal Imamu Ahmad. Tadi dibaca Ahmad. Kenapa dibaca Ahmad? Dijar, katanya jar. Tanda jarnya apa? Atau yang menjarkannya apa? Karena mudhof ilaih bukan Ustaz. Mudhaf nilai. Baik. Mudhafnya mana? Al-imamu itu Nah, coba saya tanya balik. Apakah di antara syarat-syarat mudhaf itu apa? Oh, ya bukan Ustaz. Nah, Berarti al-imamu Ahmadu. Limadha Ahmadu wa laysa Ahmada? Imam Kenapa? Karena dia badal ya Ustaz. Naam, ahsanti. Ya. Itu yang sebenarnya badal. Ya badal. Rawiya al-Imam Ahmadu. Seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Baik, wasil, tabi'i, al-qira'ah. Rawal Imamu Ahmadu anin Nu'man ibni Bashiri radhiyallahu anhu. Bashiri au bashirin? Bashirin. Naam. Bashirin radhiyallahu anhu. Allahu qala kunna julusan fil masjidi. Faja'a Abu Sa'labatil Khushani. Sa'labatil. Kenapa Sa'labati? Karena ini. Mudhof Ustaz. Mudhof nilainya mudhof. Mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof atau mudhof nilai? Ya, ada dua. Oh, dua, mana? Abu. Baik. Ya. Kalau kita pembahasannya ya nisbah kemarin, kita udah bahas ya nisbah enggak? Ada Damaskus menjadi Damaski, Indonesia menjadi Indonesia. Udah pernah bahas? Hah? Lupa Ustaz gimana? Sama saya pernah enggak atau sama Ustaz Afi ya? Saya kalau sama saya kan yang enggak pernah. Mungkin ini sama Ustaz Afi ya. Enggak tahu, lupa Ustaz. Jadi kan kalau setiap nama daerah atau yang disebut dengan apa namanya? Pembangsaan itu, misalkan ada Misri, Al-Misriyi, ada orang Turki, Turkiyi, nah, ada orang Indonesia menjadi Indonesia. Nah, nama-nama seperti ini biasanya dii'rabnya sebagai sifat, bukan sebagai mudhofun ilaih. Nah, gitu. Afwan, Ali, angkat dulu on bu. Nah, butuh. Afwan, ada mulu. Jadi, kalau misalkan ada Makkah menjadi Makki, misalkan Abdurrahman al-Makki, yang seperti ini yang ada ya nisbahnya itu diartikan sebagai di-i'rab sebagai sifat. Nah, jadi ini juga seperti itu. Abu Sa'labati atau tak. Berarti Abu Sa'labatal Khushani. Al-Khushani. Nah. Ya. Berarti Abu Sa'labati atau Abu Sa'labata? Abu Sa'labata, Ustaz. Nah, Abu Sa'labata berarti Sa'labata menjadi mudhof ilaih. Menjadi mudhofun ilaih. Kenapa dibaca ta? Kenapa dipatahkan? Isim ghairu munsharif.
isim ghair munsharif. Illatnya apa saja? Ilatnya itu taknis sama nama laki-laki itu Ustaz. Nama laki. Emang ada illat? Ada illatnya seperti misalkan apa namanya? Rokib Allahumma shalli ala ijma' wazin anis adilan rokib wazid ujmah falwas qad kamula. Di situ tidak ada yang menamakan nama laki-laki sebagai illat. Jadi illatnya apa? Taknis Ustaz. Tata ini satu, tapi itu harus dua. Ya. Satu lagi. Ada yang bisa bantu? Ustadz, Ustazah? Illatnya satu lagi apa? Nama orang bukan, Kak? Alam. Alamiah, yaitu Alamiah. alam atau nama orang. Alamiah sama mu'annas atau ta'nis bita. Gitu. Baik, ahsanti. Kemudian al-khusyani, ini dibacanya al-khusyaniyi atau al-khusyaniyya. Al-Husyani. Kenapa al-khusyaniyi bukan al-khusyaniyya? Sementara sa'labata dibacanya sa'labata bukan sa'labata. Karena kan tadi dia sifat dari sa'labata majrur. Nah, ahsanti. Baik, tabi'il qiraah. Faqala ya Bashir ibnu Sa'din. Kenapa ya Basyiru bukan ya Basyiro? Ya Basiru karena dia mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad. Karena ya ada yang mufrad yang Ada mufrad alam atau mufrad ma'rifah. mufrad ma'rifah ya. Kayak ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Qudusu, ya Salamu. Nah, seperti itu. Baik, tabi'il qiraah. At-tahfadhu haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil umaroi. Faqala Hudzaifatu. Ana ahfadu khutbatahu fajalasa Abu Sa'labata. Naam, ahsanti. Baik. Faqala Hudzaifatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunun nubuwatu fiikum masya Allahu an takuna summa yarfa'uha Allahu idza syaa ayarfa'aha summa takunu khilafatu ala minhajin khilafatun ala minhajin nubuwati. Kalau seandainya saya baca summa takun khilafatan boleh? Summa takun khilafatan. Boleh, Ustaz. Baik. Tabi'il qiraah. Fatakunu masya Allahu antakuna summa yarfa'uha Allahu idza syaa ayarfa'aha summa takunu mulkan adon fayakunu masya Allahu antakuna au an yakuna an yakuna summa yarfa'uha idza syaa Allahu ayyarfa'aha summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu masya Allahu an takuna summa yarfa'uha Allahu idza syaa ayyarfa'aha
summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwati summa sakatan. Summa sakat. Na'am, ahsanti, jazakillah khairul jaza. Baik. Ustazah yang lain yang bisa menerjemah? Sekarang kita terjemah nih. Siapa yang bisa mewakili? Coba Ustaz. Tafadhal ya Ustazah. Rawal Imam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Nu'man ibni Bashir radhiyallahu an, dia berkata, kami duduk ya, ketika itu kami duduk di masjid. Betul Ustaz? Ya, bisa juga kita terjemahkan suatu ketika kami duduk di masjid, gitu juga bisa. Ketika kami sedang duduk di masjid, maka datang Abu Sa'labah al-Husaini dan dia berkata, ya Bashir ibnu Sa'ad, tahfiz, apa Ustaz di situ menghafal Ustaz ya? Atahfadhu. Ada hamzah Apakah di kamu- situ, istifham. Apakah kamu telah menghafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil amro di dalam perkara? Fil umaroi. Oh, fil umaro di apa itu fil umaro di Amir. Apa amir? Amir itu ini kan apa sih? Bin. Aduh lupa apa sih? Itu apa sih itu Ustaz? Pemimpin. Nah, jadi apakah engkau menghafal hadis dari Rasulullah SAW tentang kepemimpinan? Oh, apakah kamu telah menghafal hadis Rasulullah Shallallahu Bukan Alaihi telah, Wasallam? enggak ada telahnya Ustazah. Apakah Apakah kamu apa? menghafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tentang kepemimpinan? Maka Huzaifah berkata, ya, iya, saya menghafal khutbah perkataannya, Benar khutbah. khutbahnya. Maka Abu Sa'labah duduk dan Huzaifah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, takunu an-nubuwah, berarti apa ya? Kenabian akan apa ya? Afikum akan akan berada di pada kamu ya, akan berada pada kalian. Apun khilafatu. Kenabian akan mungkin apa ya, berkata-katanya yang enak apa Ustaz tuh ya? Takunun nubuwatu Yang cocok. fikum. Fase kenabian fikum. Pas kemudian Terdapat Ustaz. Takun itu Terdapat. atau ada gitu Ustaz ya. Ada di masa kalian gitu. ada, jadi fase Kenabian. kenabian ada di masa Kalian. kalian. Masya Allah. Dan Masya Allah. Terus? Masya Allah antakuna, dan kemudian Allah akan mengangkatnya jika apabila terjadi. Bukan terjadi. Apabila Allah menghendakinya. Apabila Allah menghendakinya. Kemudian masa khilafah alamin haji nubuah, masa sesuai dengan manhaj kenabian akan terjadi gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Dan juga kemudian akan datang juga masa Summa takunnya itu mungkin ya lebih baik dia akan terjadi
summa takunu, kemudian setelahnya akan ada, nah bakal ada khilafah ala minhajin nubuwah, sesuai minhajin nubuwah. Nah, patakunu, maka akan ada, maka itu akan terjadi masya Allah dalam periode yang Allah tentukan, antakun itu akan terjadi. Takun. Kemudian Allah akan mengangkatnya, kemudian akan datang masa seorang penguasa ya, mulkan itu penguasa yang adun itu zolim Ustaz ya, apa yang mana? Adun apa Ustaz? Nah, kan kemarin kan disuruh tuh ada tugasnya tuh. Mana, Disuruh Ustaz? ada tugasnya mencari salah satu maknanya. Belum dicari ya? Hah? Wah. Apa? Yang lain? Menggigit Ustaz ya. Menggigit. Bisa kalau secara ininya memang benar. Apa namanya? Pemaksa Ustaz, Pemaksa. enggak. Tapi bisa jadi kita artikan dengan tadi yang tirani atau yang boleh. Secara kosakata, secara harfiah memang seperti itu. Apa? Mulkan azim, bukan azim. Aton. Abon. Pemaksa. Saya nyari dapatnya pemaksa Ustaz. Pemaksa, iya bisa jadi kan zalim juga. Nah, Zolim. Jadi jadi akan datang masa yang mana nanti penguasanya itu dia tadi Ustaz bilang apa ya, bukan pemaksa tadi, zolim ya Ustaz ya. Ya, yang zalim, yang tirani. Yang zolim dan apalagi tuh yang mana? Dan akan terjadi, maka akan terjadi juga masya Allah ayakuna, dan akan terjadi dan kemudian Allah akan mengangkatnya. Mengangkat di sini mungkin lebih tepatnya kita sebut itu menghapusnya. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Menghapus? Iya, jadi kan kekuasaannya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud mengangkat di sini seperti itu, Ustaz. Oh, jadi dia setelah nanti datang satu, nanti dihilangin satu, datang gitu Ustaz, maksudnya ya. Iya. Iya, terus mana itu sekarang? Summa takunu mulkan. Kemudian akan datang masa penguasa yang tadi yang zalim, kemudian dihapus, kemudian akan datang lagi di mana ada masanya penguasa yang apa lagi ini? Bukan yang pemaksa jabar. Ini baru pemaksa. Pemaksa ini Jabariyah pemaksa, atau istilah kita mungkin itu kayak terus di Bapak Soeharto itu diktator. Oh, diktator. Pemaksa. Ya, pemaksa. Akan diganti dengan penguasa yang pemaksa ya, dan akan fatakuna, maka akan dihapus. Kok dihapus? Kenapa dihapus? Takunu kan? Maka akan dijadikan lagi Ustaz. Dan atas kehendak Allah seperti itu. Fatakunu, maka dengan atas kehendak Allah itu akan datang. Masa itu akan datang. Dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian Allah menghapusnya gitu Ustaz. Yarfa'aha. Nah, seperti itu. Atas kehendak Allah dihapusnya. Kemudian akan datang lagi periode khilafah alamin haji nubuwah. Kemudian summa sakata, kemudian ini baliknya ke Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW berarti dia diam. Nah, ahsanti, barakallahu fikum. Jazakillah khair. Jadi intinya ya seperti itu, seperti hadis yang kita arti ini. Artinya bahwasanya periode kepemimpinan itu berdasarkan hadis ini kita lihat ada beberapa fase kan.
Nah, fase pertama itu fase an-nubuwah takunun nubuwah. Nah, ini sudah berlalu. Summa idza sa'an yarfa. Kemudian Allah menghapuskannya setelah Rasul meninggal. Kemudian takunu khilafun ala minhajin khilafatan ala minhajin nubuwah. Setelah pas kenabian ada khilafah beserta minhajin nubuwah. Artinya meskipun Nabi tidak ada, tapi masalah hukum-hukum atau segala macam kekhilafahan itu masih sesuai dengan ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah menghapusnya, dan itu sudah kita lihat. Ini ada di fase Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin, dan ini sudah berlalu. Kemudian kita lihat ada setelahnya mulkan adhan. Nah, setelah khilafah itu ada mulkan adhan. Para ulama banyak versinya, maka kita lihat itu ada dinasti Imam Malik namanya. Misalkan dulu ada dinasti Fatimiyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Umayyah, baik dia Umayyah di Syam, ada Umayyah di Andalusia. Kemudian ada dinasti Utsmaniyah. Nah, kemudian setelah itu hilang, diangkat, dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mulkan Jabariyah. Mungkin ini ya, yang lebih tepatnya di masa kita ini. Mulkan Jabariyah ini, Jabariyah. Penguasa yang diktator, seperti yang kita rasakan sekarang. Bahkan di seluruh dunia Islam kita merasakannya seperti itu sekarang. Summa yarfa'ullah, dan ini akan hilang. Insyaallah akan dihapuskan Allah. Kemudian akan datang periode khilafah yang selanjutnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW diam. Setelah Rasulullah menyebutkan akan datang lagi khilafah sesuai dengan minhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diam. Nah, makanya banyak versi tentang menerjemahkan atau menafsirkan hadis ini. Nah, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita lihat tugas yang selanjutnya. Nah, hadisnya sudah kita baca, sudah diterjemah. An-nubuwah. Ibhas bil mu'jam ma'anil mufradat talih. An-nubuwah. Apa an-nubuwah? Yang sudah nyari siapa? Di kamus. Apa itu an-nubuwah? Yang sudah nyari siapa? An-nubuwah apa? Artinya di kamus. Itu asal katanya naba'a bukan Ustadz. Naba'a. Boleh, naba'a. Soalnya yang dilihat, saya lihat itu naba'a Ustadz. Naba'a yang ba'u nubuwah. Mungkin. Apa maknanya? Kayaknya persatuan gitu Ustadz ya. Persatuan. Kenabian, Ustaz. Naba'a. Nabian. Kalau kita lihat misalkan surah An-Naba, itu An-Naba itu berita loh. Bukan persatuan. Ada persatuan ya, yang menemukan persatuan. Saya enggak menemukan persatuan. An-Naba, nubuwah itu berita besar. An-nubuwah fase pemberitahuan. Mungkin bisa seperti itu secara harfiahnya. Pemberitahuan. An-nubuwah, pemberitahuan. Nah, fase kenabian, fase pemberitahuan. Nah, seperti itu. Adon tadi maknanya apa? Yang sudah nyari? Menggigit. Menggigit. Atau ya'uddu. Nah, atau ya'uddu, menggigit. Addu alaihi bin nawajiz. Hadis ada di hadis itu. Gigitlah dengan gigi geraham itu. Nah, tapi yang tepatnya di sini kalau kita sesuaikan dengan teks hadis tadi, cocoknya di sini itu adu itu menggigit, istilahnya menggerogoti lah tirani yang zalim. Nah, kemudian minhaj Jabariyah dulu. Jabariyah apa Jabariyah? Memaksa. Nah, Takabur Ustaz. Jabariyah. Takabur. Mungkin. Nah, takabur juga bisa. Mungkin.
Kemudian minhaj, apa arti minhaj? At-tariqul wadih. Na'am, at-tariqul wadih bisa. Minhaj itu juga bisa bermakna tariqah atau metode. Nah, atau cara, kaifiyah, dan lain sebagainya. Baik, kita pindah ke yang lainnya. A'rib nassal hadisa kamilan. Baik, na'ti ila huna. A'rib nassal hadis kamilan. Ma awjuh li'arab li lafzi khilafah. Nassal hadis. Ma awjahul i'rabu li lafzi khilafatan biqali sallallahu alaihi wasallam takun khilafatan ala minhajin nubuwah. Summa sakat ala riwayatin nas bi summa ala riwayatin nasbi warraf wa ma ma'na kana fi dzalika. Nah, baik, kita i'rab. Nasnya tadi hadisnya nassal hadisi kamilan. Berarti semuanya ya. Kalau nassal hadisi kamilan. Qala Rasulullah SAW takunun nubuwatu. Baik, siapa yang mau nyoba? Biar kita i'rab sama-sama. Ustaz Ma'mun? Mungkin? Ustaz Cherry? Nggak ada Ustaz Ma'mun ya? Nggak ada Ustaz. Baik, Ustaz Cherry? Ya, Ustaz. Baik, tafaddal i'rab. Semuanya, Ustaz. Ya, bareng-bareng toh. Ya, enggak apa-apa. Semuanya juga boleh. Takunu. Nah, takun itu apa? Ilmu mudhari', Ustaz. Naam, takunu fi'il mudhari'. Tugasnya apa? Merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Nubuwatu fa'il. Merofakkan fa'il, merofakkan isim, menasabkan apa tadi? Enggak dengar. Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Takunumnya kana ya. Menasabkan isim, merofakkan khobar gitu. Kebalik, Ustaz. Jadi yang mana yang benar? Ya. Merofakkan isim, menasabkan khobar. Naam, ahsanta. Baik. Nubuwatu isim kana. Fikum jar majrur. Masya Allah, khobar. Masya Allah, khobarnya bukan fikumnya. Kalau ditanya begini diragu. Ya, cobalah secara makna kan bisa kita ketahui kalau kita paham. Oh enggak, Tad. Masya Allah yang khobar, Tad. Nah, baik. Tapi yakin. Terus Ma itu ma apa di situ? Apakah manafi, nahi, atau apa? Nah ini saya ragu. Saya ragu nih. Iya ragu. Isim mausul bukan, Tad? Naam, ismul mausul. Oh iya, berarti jadi yakin. Ustaz, kenapa fikum bukan jadi khobarnya Ustaz? Secara makna coba kira-kira cocok nggak Ustaz? Takunun nubuwatu fikum. Akan datang. Takunu apa tadi? Oh iya. Masa kehilafah, masa kenabian, fase kenabian itu fikum pada kalian adalah Masya Allah yang Allah kehendaki, antakun itu pasti akan terjadi atau itu akan terjadi. Oke. Atau bisa jadi Masya Allahnya itu kita buat sebagai jumlah mu'taridah. Nah, jumlah mu'taridah itu tidak ada kaitannya dengan sebelumnya dan tidak ada kaitannya setelahnya. Jadi Masya Allahnya kita buat jumlah mu'taridah bisa.
antakunnya menjadi khobar. Bisa seperti itu juga. Maksudnya Masya Allah ini jumlah baru gitu Ustaz ya, jumlah tersendiri gitu ya Ustaz. Ya, jumlah tersendiri. Artinya nggak ada kaitannya dengan sebelum dan sesudahnya. Nah, nggak ada hubungannya dengan sebelum dan sesudahnya. Jadi dia istilahnya jumlah mu'taridah, istilahnya jumlah mu'taridah. Biasanya kalau seperti ini, kalau jumlah mu'taridah itu biasanya kalau penulisannya ada di garis tengah itu loh, garis apa namanya? Yang jadi dia itu seolah-olah di dalam dua kurung, tapi bukan kurung biasanya yang diletakkan, tapi garis di tengah. Kayak label minus itu loh, di tengah. Ya, ya, ya. Nah, Artinya kalau seandainya Masya Allah ini tidak ada, misalnya tidak akan mempengaruhi makna makna. dari kalimat ya. Baik, tabi'il i'rab. Masya Allah tadi ma-nya isim mausul. Silatnya mana, aidnya mana? Aidnya itu istilahnya sya Allah. Sya'allahu. Silahnya atau aidnya? Aidnya Allah. Aidnya? Allahu. Aidnya Allahu. Baik, saya tanya balik pertanyaannya. Apa yang disebut dengan aid, apa yang disebut dengan silah? Silah itu adalah jumlah setelah isim mausul. Nah, berarti kalau Allahu itu aidnya, salah dong berarti. Baik. Kebalik-balik. Kan antum Aidnya, bilang tadi aidnya ini Allahu jadi silahnya, aidnya. Bukan, silahnya itu adalah kalimat setelah isim mausul. Berarti kan sya Allah. Iya benar, itu silahnya. Aidnya? Domir dari sya'ah, Allah. Allahu di situ i'rabnya apa dulu? Fa'il dari ini. Mana? Allahu fa'ilnya, Allahu itu i'rabnya apa dulu? Fa'il dari sya'ah kan? Fa'il dari sya'a. Nah, terus domir yang ada di sya'a menjadi aid dari ma. Seperti itu. Huwa. Nah, jadi mana yang sebenarnya aid? Huwa ya Ustaz, bukan Allah Ustaz. Enggak tahu, makanya saya tanya. Iya. Mana sebenarnya? Huwa. Huwa. Berarti Allahu i'rab jadi apa? Fa'il. Fa'il. Jadi huwanya di mana huwanya nih sekarang? Huwanya karena ke emas. Ya. Iya huwanya. Kenapa disembunyikan di situ huwanya? Di mana huwanya? Disembunyikan Ustaz di sya'ah karena kan dia ini. Lah, kalau seandainya kita sembunyikan di sya'a itu huwa, berarti Allahu tidak sah dijadikan sebagai fa'il. Gimana dong? Saya balik lagi ke pendirian awal ya Ustaz. Allahu deh ininya. Allahu jadi apanya? Iya. Gara-gara ditanya jadi ragu. Saya kembali ke Ada yang bisa bantu? karena sudah disebut Allah fa'ilnya. Dan dia Kalau nubuwah gimana Ustaz? Ma-nya refers to nubuwah gitu Ustaz? bukan. Bukan Ustaz ya? Enggak bisa. Kan sekarang kan aid itu harus domir yang setelah ini. Setelah isim mausulnya. Ya, di sya'ah. Cuman kan domainnya disebut Allah. Jadi kalau mau kembali ke pendirian awal Allah ininya. Ayo, ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Sebentar Ustaz, afwan Ustaz. Baik. Masya Allah ini kan maknanya kan sebagaimana yang Allah kehendaki atau yang Allah kehendaki, bukan betul Ustaz maksudnya Ustaz? Iya. Jadi yangnya di sana itu kan yang Allah kehendaki itu kan bukannya itu refers to apa sih yang Allah kehendaki itu bukannya nubuwah Ustaz? Benar, itu benar. Ma itu isi ma itu
kembalinya an-nubuwah itu jelas, nggak jadi masalah di situ. Mhm. Terus pertanyaannya kan Jadi aid. ya, Kalau kita kembalikan ke kaidahnya itu, aid itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. nah, domir yang kembali kepada isim mausul kita ya, atau kata-kata lain benda yang kembali kepada isim mausul itu bukan atau sesuatu yang Kembali kepada isim mausulnya. kembali kepada isim mausul, bukan itu Ustaz. Ya. Jadi kan ma itu kan dia, kenapa ada ma itu? Karena ma itu kan dia menghubung gitu, menghubungkan apa yang sebelumnya dan sesudahnya. Yang sebelum sudah itu kan yang silahnya tadi kalau Ustaz ya. Ya. Nah, kalau A itu tuh bukannya yang dibawanya itu apa, bukan gitu Ustaz ya? Bukan. Jadi Kalau Ustadz, kalau sya'ah, sya'ah, kenapa sya'ah Ustazah? sya'ah dia kan itu dia fi'il ya Ustadz, fi'il madi bukan Ustadz? Ya, fi'il madi, benar sekali. Dia domirnya kan baliknya ke sya'ah, huwa. Nah, kalau kita buat sya'ah, domirnya atau fa'ilnya huwa di situ, berarti otomatis Allahunya itu menjadi maf'ul bih, ya enggak? Sya'allahai. Menghendaki, berarti kalau seperti itu menghendaki ia akan Allah, berarti Allahnya yang objeknya. Sementara sekarang ini kalau kita terjemah seperti yang kita pahami, Allah di sini itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Sebagai fa'il, bukan sebagai maf'ul bih. Kalau kita terjemah menurut versi terjemahan yang kita telah terjemah tadi. Jadi gimana? Ya, berpikiran tetap simulata. Jadi Allah itu fa'il sekaligus aid, berperan ganda. Tapi kan kata antum tadi, aid adalah domir yang kembali kepada isim mausul. Sementara Allah itu emang domir, Allah itu. Ya, itu isim zahir. Iya sih, karena tapi kan udah disebut. Kalau begitu domir dari takunu dong Ustaz. Domir dari? Takunu. Dari takunu. Benar, bisa dari domir takunu. Kalau seandainya kita anggap Masya Allahnya itu kita jadikan sebagai khomar, maka jumlah atau domir yang ada di takunu inilah yang kembali kepada ma, yang berisi an-nubuwah. Nah, seperti itu. Tapi seandainya kita buat Masya Allahnya itu bukan jumlah mu'taridah, maka domir yang ada di sini, Masya Allah itu seharusnya ada domir iyaha yang dibuang. Nah, tidak jadi masalah. Boleh kita memperkirakan domirnya itu yang ada Masya Allah iyaha yang menjadi posisi sebagai maf'ul daripada sya'a. Nah, tapi dia dibuang. Nah, bisa seperti itu. Atau kita bisa seperti yang tadi kata Ustazah itu tadi, bahwasanya aidnya itu yang ada di dalam domir antakuna. Nah, boleh seperti itu. Nah, kemudian Ustaz, yang di takunu itu kan fa'ilnya itu fa'ilnya kan maksudnya domirnya. Yang menjadi isimnya kan an-nubuwah Ustaz. Ya Ustaz. Nah, jadi yang saya kembali kepada tadi itu ya Ustaz ya. Jadi yang dimaksudkan dengan ma di sini itu adalah an-nubuwah itu Ustaz, saya begitu Ustaz. Iya. Benar, kan saya bilang tadi benar. Tapi dia tidak bisa dikatakan sebagai aid dari ma itu ya Ustaz ya. Ini enggak bisa lah, kan kita lihat Ustazah. An-nubuwah kan di belakang letaknya. Di belakang ma, bukan setelah ma. Jadi aid maupun silah itu setelah isim mausulnya. Aid maupun dua-duanya setelah. Dua-duanya setelah isim mausulnya. Gitu ya. Jadi ayatnya itu adalah huwa saja. Kenapa Ustaz? Jadi ayatnya itu adalah huwa. Hiya yang ada di takun. Iya, karena kalau kita lihat seperti ini, antakun ini takununya atau kan takunnya itu menjadi kana tam, bukan kana seperti yang di awal lagi, bukan menjadi kana nakis. Jadi kalau kita lihat seperti ini, antakuna ini kembalinya kan kepada ma an-nubuwahnya, maka dia akan jadi.
maka dia akan terjadi. Masa itu akan datang. Nah, itu sudah bisa dipahami. Jadi takunu di sini bukan membutuhkan kepada bukan seperti kana nakis tarfaul ismatan sibul khobar, tapi dia cukup dengan kana tam namanya. Seperti yang telah kita pelajari. Nah, gitu. Rada bingung ya? Bingung. Nah, jadi kan kita sudah belajar nih, di bab kana dan saudara-saudaranya kita belajar bahwasannya salah satu ciri khas daripada kana itu bisa menjadi kana tam namanya. Kana tam itu tidak seperti kana nakis. Kalau kana nakis merupakan isim menasukkan khobar. Sementara kana tam tidak seperti itu. Nah, artinya kana tam cuma merupakan fa'il seperti itu saja. Bukan merupakan isim menasukkan khobar lagi, tapi merupakan fa'il. Gitu. Ini yang pertama apa yang setelah an? Yang setelah an takunnya, bukan yang pertama. Kalau yang pertama masih kana nakis dia. Oh, berarti bacanya yang setelah an ini dijazamkan ya, Ustaz? Kenapa dijazamkan? Enggak, saya tadi tanya, soalnya bacanya antakun kan, bukan antakuna. Antakuna. Oh. Nah, antakuna kalau kita baca itu kan karena waqaf, kita bisa membacanya antakun waqaf. Nah, gitu. Saya kembali lagi ke yang isim mausul, Ustaz. Ini mempertajam ini. Pemahaman saya kan yang sa'ait yang aitnya itu. Masya Allah. Masya Allah itu aitnya itu adalah ternyata domir yang disa'ah ya. Ternyata itu beda dengan fa'il yang disa'ah kan gitu, Ustaz. Jadi kalau dari sini kan ini merubah, ya bukan merubah sih, memperjelas pemahaman saya. Ya kan terpakunya ke seolah-olah aitnya itu adalah fa'il dari sa'ahnya ini. Ternyata kan kok seolah-olah seperti itu? Oh iya, maksud saya. Enggak, pemahaman awalnya, Ustaz. Ya. Seolah-olah fa'il dari sa'ah. Makanya memang kan seperti yang saya sampaikan, yang pernah saya sampaikan, kita harus memahami maknanya. Dari segi makna itu kita bisa memahami apakah dia cocok sebagai ait atau tidak. Kalau seandainya seperti tadi kan kita terjemah. Kalau seandainya kita ikutin pemikiran antum tadi Ustaz, Masya Allah jadinya. Berarti Allahnya itu jadi objek, jadi maf'ul, bukan jadi pelaku lagi, bukan menjadi fa'il, bukan menjadi subjek. Kalau seperti itu tidak cocok. Pada hakikatnya kan Allah yang menjadi subjeknya, yang jadi fa'il. Sebagaimana terjemahnya. Di terjemah tadi juga kan Allah itu sebagai subjek, sebagai fa'il, bukan sebagai objek. Ya, justru itu, Ustaz. Jadi pemahaman awal saya itu domir dari sa'ah itu sama dengan fa'ilnya sa'ah. Oh, bukan seperti itu, Ustaz. Ya, kan gitu. Ini awal pemahaman saya yang semula, yang Iya. Makanya tadi saya nunjuk di awal tetap kekeh gitu. Allah itu adalah aitnya. Bukan. Ternyata kan ini kebuka nih. Jadi ternyata domirnya sa'ah dan itu bukan fa'ilnya sa'ah. Domirnya sa'ah berarti kita lihat ke sebelumnya berarti kan, Ustaz. Sebelum isim mausulnya. Ini kan kalau kita tafsirkan kan isim mausul itu kan iyang. Nah, ini yang mana kan begitu, Ustaz ya? Iyang mana nih? Gitu. Jadi karena kalau di sini kan antum menyebutkan iyangnya dari an-nubuwah. Nubuah. Nah, ini dari yang nubuah gitu. Karena saya pikir begitu, Ustaz. Jadi selama ini mikirnya sa'ah ini aitnya itu adalah domir dari fa'ilnya gitu. Bukan. Jadi kan jadi semakin mempertajam ya, Ustaz. Oh, ternyata di sini bukan. Padahal di sini apa. Namanya juga saling belajar, Ustaz. Ya. Ustaz. Baik, kita lanjut. Summa yarfa'uha. Ayo. Wasil al-i'rab. Wasil al-i'rab. Summa harful atau yarfa'uha fi'il mudhari'. Ha ini maf'ul
bih, Allahu itu fa'il, Ha maf'ul bih kembalinya kemana marja'nya? nubuwat. An-nubuwatu. Ahsanta. Idza sa'a. Idza itu apa ya? Apa idza? Harful apa bukan tadi? Arfa. Baik, ada yang bisa bantu? Ustazah? Isim syarat. Syarat. Isim apa huruf? Tanya. Isim syarat. Iza itu huruf. Huruf ya? Syarat. Nah, Huruf syarat. perlu lagi tuh dibuka ininya, mutamimahnya. Jangan ditidurin. Wah, ditidurin enggak, Pak. Dibuka terus cuma belum nyampe ininya. Enggak masuk-masuk. Nah, baik, Wasil. Sya'a. Sa'a fi'il madhi. Mhm, Ayar fa'aha. Nah, mhm. ini huruf nasab Sya'a tadi. dulu, sya'a dulu. Sya'a kan belum selesai fi'il madhi, fa'ilnya mana? Belum disebut fa'ilnya juga. Oh, fa'ilnya huwa. Fa'ilnya huwa yang kembali Allah. kembali Allah. Hasan. Terus Ayar fa'aha. Ini huruf nasab bukan, Kak? na'am harfu nasbin wa taukidin. Baik. Yarfa'aha fi'il mudhari', ha ini apa namanya? Maf'ul bih. Dia kembali ke nubuwah. Fa'ilnya Fa'ilnya yarfa'u Allah. Huwa. baik. Jumlah an yarfa'aha dan ta'wil masdarnya itu bimahili apa? Raf'in. Kenapa Ustaz? Nasbin. Bimahal binasbin. Kenapa mahal nasab? Karena ada huruf nasab. An. Kan jumlah an dan fi'il yang setelahnya itu mahalnya jadi apa? Mahal nasab, benar. Nah, jadi mahal nasabnya posisi i'rabnya jadi apa? Posisi i'rabnya apa nih? Yarfa'aha. Apa? Bisa enggak? Nah, baik. Kalau enggak bisa, kita balik pertanyaannya lagi. Nah, idza sya'a. Idza kan isim syarat. Tentu setelah isim syarat itu ada Jawab syarat. ada fi'il syarat dulu. Fi'il syarat, ada fi'il syarat baru ada jawab syarat. Jawab syarat. Nah, jadi fi'il syaratnya mana, jawab syaratnya mana? Jawab syaratnya ayarfa'aha. Naam, ahsanta. Benar, itu jawab syaratnya. Fi'il syaratnya mana? Yarfa. Yarfa. Syaratnya. Kan ada fi'il syarat, ada syarat, huruf syaratnya, kemudian ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Jawab syaratnya sudah disebutkan dan itu benar. Sekarang fi'il syaratnya yang mana? Sya'a bukan, Kak? Naam, ahsan. Jadi fi'il syaratnya itu adalah fi'il yang fi'il yang terletak setelah huruf syaratnya, itu fi'il syaratnya. Nah, kemudian aryafa'ah idza sya'a idza syaa Allah, apabila Allah menghendakinya an yarfa'aha, maka Allah akan menghilangkannya atau menghapuskannya. Naam. Baik. Tabi'. Capek ya atau mau ganti? Biar merata, Kak. Ganti. Baik. Ustazah Rizka. Anti ma'ana?
Rizka. Nggak ada ya? Taib. Ustazah Nur Ubaini. Ya, Ustaz. Tafaddali. Tafaddali. Summa harfu atfin Halo? Nggak kedengaran atop. suaranya. Huruf atop, Ustaz. Masih. Taib. Summa huruf harfu atfin takunu fi'lun mudhari' takunu tarfa'ul isim wa tansibul khabaruha khilafat wa Khilafatan atau khilapatun? khilafat sama akan ada Nggak jelas khilafatun putus suaranya. khilafat. Ini jelas Halo? ya, Ustaz? Ya jelas nggak Ustaz? Sudah Ini jelas? jelas. Ya. Ustaz. Khilafatun. Kenapa khilapatun? Isim takunu. Tadi katanya summa. Summa itu huruf atop katanya. Oh, Jadi diatopnya kemana? semua huruf atop, atopnya ke Atopnya kemana? bingung. Semua takunu khilafat. Khilafatun. Kemana? Kan ada sebelumnya. Takunun nubuah. Jadi takun. Jadi ke situ atopnya. Jangan ragu. Oh iya, takunun nubuwah. Ya, oh iya. Takunu marfu gitu ya Ustaz? Fi'il mudhari marfu gitu ya? Fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari naqis marfu'un gitu. Ma'tuf marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Saja. Kemudian hilafatun bukan isim takunu, Ustaz. Hilafatun bisa isim takunu. Isim takunu, ismu takunu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ala harful jar min hadhi majrur wa alamatu jarihi al-kasrati al-zohirihi fi akhirihi an-nubuwati mudhafun ilaih min had wa huwa mudhaf al-nubuwati mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarihi al-kasrati al-zohirati fi akhirihi fa harfu atfin takunu atau jawab maka atau tafri'nya. Maka takunu, maka akan tetap ada sama Allah menghendakinya untuk tetap ada. Itu jadinya apa, Ustaz? Apanya? Fa-nya itu harfu atfin atau Ya, harfu atf. Harfu atfin takunu ma'tuf marfu wa alamatu jarhi ad-dhammah ma isim mausul Ya. Allahu silah mausul antakuna aitnya tadi itu dhamir huwa fi takuna gitu ya Ustaz. Patakuna berarti domir hiya bukan huwa. Dhamir hiya. An harfu nasbin harfu
harfu nasbin ya Ustaz. Harfu taukidin wa nasbin. Oh, harfu taukidin wa nasbin. Takuna maksud alamatu nasbihi al-fathatu itu ada fa'il gitu ya Ustaz? Ada. Iya, fa'ilnya ada. Fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu ya. Iya, dhamir mustatirun jawazan takdiruhu. Iya, Iya. dhamir mustatirun jawazan takdiruhu. Ta'udu ala ma. Summa harfu atfin yarfa'u atuf marfu alamatu raf'ihi ad-dhammatu fi akhirih ha mudhafun ilaih domir muttasilun barizun mabniun ala sukuni al kasri awal mada. Ala sukun ala sukun fi mahalli nasbin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Memang mansub itu mudhafun ilaih ya? Mudhafun ilaih maf'ulun bih Ustaz. Na'am. Ahsan. Maf'ulun bih. Allahu fa'il marfu alamatu raf'ihi at-tamatu az-zahiratu fi akhirih. Na'am. Idza harfu syartin. Sa'a fi'il syarat saja Ustaz. Na'am. Fi'lun madi syartin. Fi'lun madi syartin ayarfa aha Fa'ilnya dulu lah. jawab syarat Fa'ilnya dulu. Fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu huwa ayarfa'aha jawab syarat an harfu nasbin wa taukidin yarfa'a mansubun wa alamatu nasbihi fathatu az-zahiratu fi akhirih fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu huwa ha dhamiru muttasilun barizun Mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Na'am, ahsanti. Baik. Tsumma harfu atfin takunu ma'tuf marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu huwa mulkan maf'ulun bih Maf'ulun bihi au ya Allah mulkan jadi apa? Kan ada kepemimpinan yang zalim. Berarti mulkan itu jadi apa? Takununya di sini itu apakah nakis atau tak? Apa Ustaz? Nggak dengar. Takunu di sini apakah menjadi isim fi'il naqis, fil mudhari' naqis atau fil mudhari' tam? Oh. Kemudian akan ada nakis Ustaz. Nakis berarti mulkan bukan jadi maf'ul. Oh, hal ya Ustaz. Kok hal? Kana yakunu tugasnya apa? Oh, khabar kana. Masya Allah. Aina anti? Afwan ya Ustaz. Khabar takuna. Na'am. Khabar takuna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih awdan sifat limulkan mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih fa harfi atfin yakunu ma'tuf wa marfu wa
alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih, ma isim mausul, sa'a fi'lul madi apa tadi ya? Fi'lul madi Allah. Fi'lun madi. Iya, fi'lun madi mabni alal fathi Allah Allahu fa'il Nah, warfu walamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih. Allah silah mausul ayakuna an harfi nasbin wa taukidin, yakuna mansubun wa alamatu nasbihi an al-fatahu az-zahiratu fi akhirih. A'id mausul fa'iluhu. Fa'ilnya dulu. Fa'ilnya mana? fa'il sa'ah. Yakunu. Fa'il yakunu mana? Fa'il yakunu. Fa'iluhu. Fa'iluhu dhamir mustatirun barizun wujuban. Wujuban atau jawazan? Jawazan. Takdiruhu huwa. Na'am, huwa ta'udu Wa ila huwa aina? a'id. Ta'udu kemana? Ta'udu Allah. Ke Allahnya. Bentar. Ayakuna mulkan album. Khata. Atau Masya Allah. Maka akan ada ketika Allah menghendaki untuk ia tetap ada. Adanya kan bukan ada, Ustaz. Tapi bukan ke situ. Huwa. Memang maknanya nanti itu maknanya. Tapi kembali domirnya bukan ke situ. Huwa. Cari yang kalau seandainya Ustazah mengembalikannya langsung ke mulkan adodannya, kita tidak akan menemukan mana a'id daripada ma. Ayakuna Allah. Ada. Kalau Allah, masa Allah itu jadi? Tidak kan? Iya, Ustaz. Mana dong? Ayo, mana? Padahal udah bocor lo tadi. Apa tadi? Masya Allah, ayat huwa. Iya benar, huwa. Enggak aja, itu udah pasti itu huwa. Sekarang kan kembalinya kemana? Dia itu kembali, huwa itu kemana? Khilafah. Khilafah itu hiya seharusnya. Ini huwa. Cari kemana? Bingung kan? Bersya'ah. Kok sya'ah kan fi'il? Oh iya, nggak maksudnya domir mustatirnya. Nggak tahu, Ustaz. Masya Allah. Bingung. Kan tadi kan udah saya bilang, kalau seandainya kita kembalikan domirnya ke mulkan, berarti kita tidak akan menemukan sila a'idnya ma. A'id ma. Ya, berarti domirnya itu kembalinya kemana? Ke? A'id ma. Kembalinya ke ma. Makanya huwa di situ menjadi a'id bagi ma. Ngerti nggak? Kembalinya ke ma gitu ya, Ustaz? Ya, kembalinya ke ma. Sehingga salah huwa domir yang ada di sini di yakun itu menjadi a'id bagi ma. Ya. Nah, baik. Ahsanti. Lanjut, Ustaz. Wasili. Tsumma harfu adfin yarfa'aha ma'tuf marfu yarfa'uha ma'tuf marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatirun jawazan takdiruhu huwa maf'ulun bih mansub dhamir mustatirun domir kelihatan di situ masa mustatir. Domir muttasilun barizun jawazan barizun
fi Mabniun. mahalli nasbin maf'ulun bi. Nah, Mas. Ida harfu sartin sa'a fi'lun madi mabni ala fathi Allahu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi at-tamatu az-zahiratu fi akhirih an yarfa'aha an harfi nasbin wa taukidin yarfa'a mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu fi akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatirun jawazan takdiruhu huwa ha dhamir muttasilun barizun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Sa'allah isim fi'lun syarat fi'lun syarat ayarfa'aha jawab syarat. Na'am. Tsumma harful atfin takunu ma'tuf marfu wa alamatu raf'ihi Nggak usah kayaknya kepanjangan soalnya kan udah sering berulang-ulang, nggak usah Ya. diringkas saja. Ya, sudah. Meringkas waktu juga kan. Oke. Karena udah berulang-ulang. Baik. Mulkan. Kelas Ustaz. Mulkannya mana? Mulkannya kan belum. Oh, ini lanjut. Mulkan jabariyatan. Mulkan khabar takunu. Khabar takunu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih jabariyatan sifat mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih. Fa juga harfu atfin takunu ma'tuf ma isim ma harfu mausul sa'allah antakuna sa'a fi'lun mausul antakuna silah mausulnya domir huwa itakuna Silah mausulnya ait mausul silah mausulnya sa'allah. Silah mausulnya sa'allah. Halo Ustaz? Sudah Allah ida Summa takunu terakhir. Summa takunu summa harful atfin takunu ma'tuf marfu wa alamatu raf'ihi at-tamatu az-zahiratu fi akhirih khilafatan khabar takunu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih ala harful jar min hadhi majrur wa alamatu jarihi al-kasrati fa az-zahirati fi akhirih wa huwa mudhaf an-nubuwati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasrati az-zahirati fi akhirih. Tsumma harful atfin sakata fi'lun madi Baik. mabni ala fathi. Rubama naktafi bidzalika. Nantaqil ila at-tali. Ba'da qira'atin nas wa nu'ribuha wa qad qara'na jami'an wa ma'ani kalimat aidan. Al-an ma awjuh al-i'rab bi lafzi khilafatun fi qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling bagus i'rab dari lafaz khilafatun fi qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam summa takun khilafatun ala minhajin nubuwah summa sakat ala riwayatin nasri wal raf'i. Jadi ada riwayatnya sebenarnya dua versi hadis ini. Ada yang mengatakan membacanya summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nah, wa ma ma'na kana fi dzalika. Nah, takunu di sini artinya apa? Nah, jadi yang lebih tepatnya di sini i'rabnya apakah summa takunu khilafatan atau summa takunu khilafatun? Nah. Ayo, siapa yang bisa jawab?
Silahkan. Ustazah Kurniasari. Ustaz. Ada yang bisa? Khilafatan, Ustaz. Kenapa khilafatan? Iya kan. Khilafatan karena dia khobarnya kana kan, Ustaz. Khobarnya kalau misalkan- takunu. Benar, kalau misalnya kita buat menjadi khobar takunu, isimnya mana? Isimnya dhamir mustatar Mhm. takdiruhu hiya. Naam, kembalinya kemana? Kembalinya ke ini kan Kemana? Kita boleh lihat teksnya tadi. Biar jelas ya. Nih dari awal tadi. Nah, ini nih hadisnya teksnya. Summa takunu wa tufikum masyaallah takun yarfa'a ila sya'ni yarfa'an summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Ini yang pertama tadi summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Nah. Yang mana? Summa takunu kemudian yang kedua summa takunu khilafatun atau khilafatan. Ayo. ini kan bicara daulah Ustadz ya. Iya, bicara daulah. Tapi daulahnya kok enggak ada. Nah, makanya ini kan ada dua versinya. Ada yang dua bacanya summa takunu khilafatan, summa takunu khilafatun. Dan mana yang lebih alsahnya? Kalau khilafatun khobarnya mana Ustaz? Khilafatun khobarnya ala minhajin nubuwah kan bisa. Seperti yang di atasnya. Summa takunu yang ini. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Iya. Ini bisa. Yang sekarang yang mana? Ya mungkin kalau lebih pas khilafatun ya Ustaz. Khilafatun. Itu. Alasannya kenapa? Ya kalau khilafatun kan jadi isim. Khilafatun jadi isim takunu. Alamin haji nubuwah jadi khobar takunu. Nah, kalau misalkan itu cuman kalau kita baca dari atas terus matakuna khilafatun, berarti hadis ini tersendiri. Enggak ada kaitannya dengan sebelumnya. Sehingga bisa dipahami kalau misalnya kita baca summa takunu khilafatun, itu khilafahnya cuma satu berarti yang alami hajjun nubuwah, yaitu pasti sahabat itu, khulafaur rasyidin. Berarti setelah itu, setelah mulkan Jababirah, mulkan Adun itu enggak ada lagi khilafah setelah itu. Nah, gimana? Oh, berarti karena itu yang lebih tepatnya istimewa takunu khilafatan Ustaz ya? Kalau diambil dari apa namanya yang penafsiran lah katakanlah seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Ya. Kalau dia pakai khilafatun artinya cuma ada satu. Khilafah yang itu yang diakui sebagai khilafah. Kalau dia khilafatan berarti kan otomatis dia ada dua khilafahnya kan? Khilafah alam minhajin nubuwah itu. Jadi sebenarnya pengembalian domir di sini, kalau seandainya kita berada khilafatan kemana? Sebenarnya kalau kita perhatikan dari awal, nih kan, takunu nubuwatu fikum masyaallah an takun. Summa yarfa'ullah idza sya'a an yarfa'aha. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu. Nah, fatakunu ini kan kembali ke khilafatan. Fatakunu khilafatan masyaallah an takun. Summa yarfa'aha ay khilafatan, summa yarfa'aha summa yarfa'allahu khilafatan idza syaa an yarfa'aha khilafatan. Kan seperti itu. Summa takunu khilafatan mulkan 'adhan fayakunu masyaallah an yakun.
summa yarfa'ullahu khilafatan idza sya'allahu an yarfa'aha. Nah, seperti itu. Bukan, kalau yang ini bukan ya. Summa yarfa'ullahu mulkan 'adhan di sini. Summa yarfa'ullahu summa takunu mulkan apa? Summa yarfa'ullahu idza sya'a an yarfa'aha. Yang ini kembalinya masih ke khilafatan. Nah, idza sya'a an yarfa'aha. Summa takunu khilafatan mulkan 'adhan fa yakunu masyaallah an yakun. Summa yarfa'allahu khilafatan mulkan 'adhan idza sya'a an yarfa'aha. Summa takunu mulkan jabariyatan. Summa takunu khilafatan mulkan jabariyatan. Fatakunu khilafatan mulkan jabariyatan masyaallah antakun. Jadi kalau kita pahami dari segi ini, dari atas kita lihat kan rata-rata kembali domir takun tahunnya itu kembalinya ke khilafatan terus. Ya enggak? Ya Ustaz. Jadi ini juga bisa kita kembalikan seperti itu. Apa bedanya? Kan semuanya atop-atop ini. Ada summanya, atop semua. Berarti summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Sehingga kita bisa memahami kalau seandainya khilafatan kita baca nasab, nah kita baca nasab berarti ada fase khilafah lagi. Nah, ada fase khilafah setelah fase di periode sahabat. Artinya khilafah ala minhajin nubuwah itu ada 2 periode. Periode pertama adalah periode pasca kenabian, yaitu para sahabat. Nah, setelahnya itu lagi setelah terjadi itu, setelah mulkan Jabariyah, mulkan Alton, setelah itu terjadi lagi, kembali lagi khilafah ala minhajun nubuwah. Sehingga ada dua periode. Gitu. Kalau kita bacanya khilafatan. Tapi kalau kita bacanya khilafatun, tidak. Gitu. Ya. Nah. Berarti kalau yang pertama itu tetap yang pertamanya tetap sematakunu khilafatun yang pertama Ustaz ya? Iya. Yang pertamanya khilafatun, yang di bawahnya khilafatan Ustaz ya, berarti ya. Okay. Jadi seperti itu. Saja. Ustaz tanya Ustaz. Nah, Ustaz. Kalau berarti yang mulkan Jabarian itu khilafah juga Ustaz, kekhilafahan ya maknanya Ustaz ya. Cuma takunu mulkan. Nah, kan nanti kan berbeda lagi nanti penafsirannya, apa khilafahnya itu khilafah sangat bagaimana, apakah seperti sekarang itu dikatakan khilafah lagi, nanti terjadi perdebatan lagi di sana. Intinya meskipun dia itu tidak bisa disebutkan dengan khilafah secara sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para ulama, nah tetap dikategorikan dia itu adalah masalah kepemimpinan. Nah, khilafah di sini adalah masa kepemimpinan, bukan masalah kekhilafahan sebagaimana khilafah yang ini ya, sematakunu mulkan Jabariyah itu. Nah, atau misalnya kayak mulkan Adon ini juga kan masih dikategorikan khilafah. Misalnya kalau kita lihat dinasti Abbasiyah, Umayyah, mereka juga kan menisbahkan ke khilafah meskipun disebutnya dinasti-dinasti. Nah, jadi kembali lagi definisi khilafah itu bagaimana? Mungkin antum lebih mengenal, lebih tahu daripada saya kalau masalah ini. Nah, saya cuma mau mencoba menyampaikan, mengi'rab, menganalisa segi i'rabnya dari teks hadis ini. Adapun pemahaman lebih lanjutnya, apakah khilafah itu bagaimana, begini segalanya. Ya Ustaz, tapi ini memang lebih apa yang tadi Ustaz sampaikan memang lebih masuk akal Ustaz. Jadinya kan karena memang kan banyak juga kemudian yang mengatakan bahwa kepemimpinan yang sebelumnya itu seperti para dinasti Abbasiyah maupun Umayyah itu dianggap bukan dalam bentuk khilafah kan ya. Ada seperti itu. Tapi dengan penjelasan Ustaz tadi tentang dari sisi apa ini aja udah jelas kelihatan bahwa memang itu juga belum bentuk khilafah juga ya Ustaz ya. Kalau menggunakan tadi yang di bawahnya tadi khilafatan, bukan khilafatan ya. Iya, khilafatan bukan khilafatun yang di bawah tadi Ustaz ya. Iya Ustaz. Masya Allah. Baik, kira-kira seperti itu ya.
Nah, i'rabnya yang bisa kita sampai cuma seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari pertanyaannya tadi ma'aujahul i'rab, berarti kita memilihnya di sini adalah riwayat ala riwayatin nasbi. Jadi bacanya summa takunu khilafatan. Ini yang lebih aujuhnya, yang lebih tepatnya mengi'rabnya daripada yang rafa summa takunu khilafatun. Nah, gitu. Karena memang hadis ini kan ada dua versi, ada dua riwayatnya. Nah, apakah riwayat yang pertama yaitu summa takunu khilafatan atau summa takunu khilafatun riwayat kedua? Mana yang lebih sahih? Nah, kalau misalnya kita lihat semua hadisnya sih sebenarnya sama-sama sahih, tapi yang sebenarnya yang dipakainya yang mana? Nah, yang lebih tepatnya yang mana? Yang lebih cocoknya? Yang lebih cocoknya khilafatan, bukan khilafatun. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Yang hadis tadi, Tad, saya agak bingung, Tad. Yang mana, Ustaz? Kan yang posisi nubuwatun itu sama khilafatan kan beda nih, Tad, ya? Iya. Jadi yang nubuwat itu marfu, yang khilafatan itu kan mansub. Itu kenapa, Tad, ya? Kok jadi ini sih? Nah, antum lihat, Ustaz. Takunun nubuwah sebelumnya ada enggak? Enggak ada. Nah, berarti otomatis kan yang setelahnya. Ya enggak? Otomatis yang setelahnya yang jadi isimnya. Oke. Yang kalau yang berikutnya summa takunu khilafatan. Nah, bukan yang summa yang di atas, Tad. Nah, summa takunu khilafatun ini. Nah, Ini kenapa? Khilafatun apa khilafatan ini? Khilafatun kalau yang pertama, summa takunu khilafatun. Jadi kalau misalnya kita buat di sini summa takunu khilafatan, tidak pas. Oh. Kemudian Kemudian kenabian itu menjadi kekhilafahan. Seperti itu. Maksudnya? Enggak, dia berubah jadi an itu setelah takunu itu sejak yang mulkan adon ini, Ustaz, ya? Yang berubah apanya, Ustaz? Yang berubah menjadi dibaca fathah, mulkan adon. Setelah takunu. Summa takunu khilafan ala minhajin nubuwah, terus fatakunu. Kan gini. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Masih khilafatun kan ini tadi ya? Iya. Nah, terus fatakunu masya Allah antakuna sumat, kemudian summa yarfa'uha. Yarfa'uha Allahu idza syaa an yarfa'aha. Nah, kemudian habis itu summa takunu mulkan, Pak. Ini jadi mulkan, Pak. Iya kan, summa takunu khilafatan, khobarnya isinya mana? Tentu dibuang kan? Oh, iya. Domir kan? Nah, domirnya kemana? Apakah ke nubuwah atau khilafah? Iya. Ini kembalinya, takun itu hiyanya kembali kemana? Nubuahnya. Ke apakah khilafahnya? Khilafah ya. Nah, tentu kembalinya ke khilafah. Kenapa ke khilafah? Karena mengembalikan domir itu kepada yang lebih dekat. Nah, yang lebih dekat di sini mana? Khilafah, bukan nubuah. Nah. Iya, Ustaz? Iya, paham, Ustaz. Berarti ini domirnya dibuang anunya ya? Apa bukan? Iya, isimnya dibuang. Oh, iya. Nah, bingung kan? baik. Ada pertanyaan lagi? Ustazah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi enggak? Enggak, Ustaz. Baik, kalau enggak ada kita ini dulu ya. Nastarih wa sanwasil fil asirah wa rubu' bimasyiatillah. Baik, nakhtatim doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Nanti kita kembali lagi ya. Insyaallah.